ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita baca Quran dulu, guys. Abasa at-takwir al-infitar. Bisa lapal nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا الحكمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جمالتنا اللهم جمالتنا اللهم جمالتنا اللهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jazakallahu mas. Allah paling sehat buat waras barokah. Paling hidup mulia mati masuk surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini diberi kesehatan kewarasan. Meskipun agak panas ya jemaah, tetap ini nikmat Allah yang besar. Ya toh. Semoga Allah paring hawanya dingin, anginnya semilir. Amin. Dan tidak hujan. Oke. Sejemaah, syukur juga kepada para perantara agama, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Atas amal solehnya kita diramu diurusi, terutama kepada para pengurus Kediri Utara 1 ini yang kerja keras, saudara jemaah. Ini kerja keras ya, mengadakan pengajian ini. Noto parkir, noto air, noto tempat, noto traffic, noto tendo, sound system, makan, tiket, yang trafficnya dijaga, senkom. Ini serius saudara jemaah. Ya kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya. Semoga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Dan kepada bapak dan ibu-ibu kesungguhannya, ya toh. Kesungguhannya ya, yang datang dari sini atau yang datang dari jauh-jauh, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya worth it saudara jemaah untuk mencari ilmu yang memang begitu. Datang dari jauh. Ada yang datang dari Batam saudara jemaah, ada yang datang dari Tarakan, ada yang datang dari Balikpapan, ada yang datang dari Balik Batu saudara jemaah ya. Nah, dia dari mana-mana sudah jemaah, alhamdulillah. Ya, kita doakan yang datang di sini jauh-jauh, Allah paring pulangnya selamat, lancar, dan barokah, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirnya bisa masuk surga sama dengan neraka. Suara bicara tentang amar ma'ruf ya, yang saya ceritakan tadi tentang bapak saya ya. Ini saya ingin memberikan contoh yang ada sekarang, bukan contoh yang zaman dulu-dulu. Ini berkali-kali saya sampaikan dalam pengajian ini, asal perjalanan akhirat saya cerita bagaimana bapak saya amar ma'ruf ke keluarganya. Karena saya ngalamin juga. Dan ini bagi kita juga harus amar ma'ruf. Jangan putus asa amar ma'ruf sampai mati. Oke? Sampai mati. Berbagai cerita amar ma'ruf tapi jangan putus asa. Sekarang ini udah banyak orang yang enggak amar ma'ruf. Gimana bagaimana? Hadisnya begitu. Makin jamaah makin besar, banyak orang enggak amar ma'ruf. Padahal amar ma'ruf itu perintah Allah. Kita harus amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf dalam jamaah, dan amar ma'ruf di keluarga kita, dan amar ma'ruf di luar jamaah. Nanti kalau pada sampai judulnya saya sampaikan ke situ. Kita ini jarang sudah sama yang amar ma'ruf. Padahal kalau kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita nggak didengar oleh Allah. Nggak didengar oleh Allah. Permintaan kita nggak diberi oleh Allah. Ya tahu? Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni fala utikum. Perintahlah ma'ruf, mencegahlah kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebelum kamu berdoa kepada saya tidak saya kabulkan, sebelum kamu minta kepada saya tidak akan saya beri. Jemaah ya, waktu Allah paring alhamdulillah adik-adik bapak saya, adik sama kakak-kakaknya itu insaf semuanya. Tinggal emaknya bapak saya. Itu amar ma'ruf itu bapak keep amar ma'ruf tapi insafnya bukan dari bapak. Jadi kakek saya waktu meninggal dunia itu, ini saya diceritain paman-paman saya, diceritain bapak saya juga. Kakek saya waktu meninggal dunia itu, di sini tadi ada anaknya palik saya, Mat ya. Itu palik saya itu sehari sebelumnya, hari ini, besok meninggal ya, hari ini itu dibilangin, dibisiin. Mat, besok kamu jangan kemana-mana. Saya Indonesiain langsung aja, bahasa Jawa. Mat, besok kamu jangan kemana-mana. Kamu antar saya, kamu pikul keranda saya ke kubur. Itu nangis guguk saudara, semua saudaranya tanya nggak jawab, nggak mau ngomong, dikira nggak sungguh-sungguh. Terus besoknya Pak Di saya itu pergi nggak tahu kemana.
Bapak saya nyariin. Di situ saya jamaah di kamar itu, saya di kamar itu, tapi saya keluar. Tapi di kamar itu saya tahu siapa-siapa mau balik di situ sama nenek saya. Yang cerita ini nenek saya juga. Jadi waktu abah saya meninggal dunia itu beliau, abah Yai maksudnya apa? Kakek saya. Beliau nasihati istrinya namanya Hayina, nenek saya. Hayina, kamu kalau nggak mau masuk jamaah, nggak nabi hari jamaah, kamu hanya istri saya di dunia. Di akhirat kamu bukan istri saya. Kamu tahu nggak? Orang iman, orang jamaah itu, malaikat sungkan mau cabut nyawanya. Karena cerita ke Pak Li itu, kupingku kering. Telinga saya kering. Terus bilang, Hayina, kamu nggak percaya? Pegang kaki saya. Kakinya dipegang. Dingin kan? Dingin kan? Dingin. Cepet-cepet pegang perut saya. Masih hangat. Sebentar lagi dingin. Itu disaksikan mubalek tanya. Sebentar lagi dingin. Terus beliau batuk. Ambilkan air itu. Jadi tempat tidurnya itu ngadep kiblat. Jadi gini. Di sini ada meja, kira-kira 2 meter gitu. Ada meja, ada jendela, ada minum. Mak itu loh yang muk nggih. Dari kaleng yang ada tutupnya itu. Kakek saya itu batuk. Padahal nyawanya udah mau habis, saudara. Beliau sengaja gini. Jupukno ngombe, aku ambilkan minum. Tahu nggak? Nenek saya pergi itu, orang di sekitarnya ini bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kakek saya itu setelah itu pergi bilang, la ilaha illallah. Hilang. Lah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah nenek saya baru pegang ini, muknya ini. Terus sama nenek saya itu tahu nggak? Mentang-mentang saya bukan jamaah, saya ditilap. Ditilap tahu nggak? Mentang-mentang saya bukan jamaah, saya ditilap. Dibanting nih, saudara. Terang. Ya nggak pecah, tapi kopinya kemana-mana. Terus nenek saya ginjal-ginjal, saudara. Cariin toha, golek no toha, mana-mana. Jangan dipegang suami saya. Jangan dipegang suami saya. Itu orang itu pada. Lah Pak di saya itu pergi, ceritanya beli sate. Bapak saya nyariin, melok mangan sate pisan, saudara. Ikut makan sate. Lah orang-orang pada nyariin kemana-mana. Bapak di saya itu istrinya 2 apa 3 gitu. Dicariin ke sana nggak ada, nggak taunya. Ada istrinya yang bilang, nah gue nih ono biasanya sate. Sate ya ada orang, hei Cak, meninggal dunia apa? Oh ya, lari. Nah nenek saya masih nangis itu, kecil-kecil sama kopi itu. Terus dia bilang gini, nenek saya itu bilang gini, mulai sekarang kamu ngajari saya harus jadi jamaah, saya harus ikut abah kamu. Belum pernah saya melihat orang meninggal dunia kayak abahmu. Ditarik nyawanya bisa cerita. Jamaah, pokoknya saya mau jamaah, mau ini. Jamaah, nenek saya ini, sampai saya punya anak gede itu, tiap hari baca Quran. Pagi, sore, siang, malam baca Quran. Pikun masih baca Quran. Setiap cucunya tanya, Mbah, apa, Maknyi, baca Quran aja. Aku pengen nyusul mbahmu. Hari-hari baca Quran. Saudara, bapak saya itu ngelihat begitu tuh ya. Yang amar ma'ruf bapak, tapi insafnya justru dari siapa? Dari suaminya sendiri. Melihat suaminya ditarik nyawanya, bisa cerita itu. Masya Allah, saudara-saudara. Incredible. Incredible. Maksudnya sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Kalau orang iman sejamaah, orang iman itu ditarik nyawanya itu memang melihat. Dan Allah sudah janji. Allah sudah janji. Hadis Bukhari. Yang bunyinya itu man adali waliyan. Faqad adantu bil haq. Seterusnya itu yang belakangnya itu. Dan saya tidak pernah, Allah berfirman, saya tidak pernah ragu-ragu mencabut nyawanya seseorang dari roh, dari badannya, kecuali mencabut nyawanya orang iman. Saya pelan-pelanin sampai hadisnya itu
kayak mencabut sutra dari duri. Saya pelan-pelanin supaya apa? Dia tidak merasakan sakitnya, karena orang mati itu sakit, saudara. Nabi Isa waktu ini Nabi Isa dengan ibunya itu Nabi Isa udah tahu saya meninggal dunia. Terus tapi Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Akhirnya, Bu jangan mati dulu ya. Ya terpaksa malaikat. Maryam kan orang top saudara, malaikat bisa melihat malaikat. Maryam kamu sudah waktunya mati, dijatuh. Saya nunggu anakku nggak bisa, waktunya sekarang. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, dijatuh. Nabi Isa datang ditangisi ibunya. Ya Allah, ibu saya nggak punya bapak saudara. Kok mati kamu Bu? Kan saya pesenin jangan mati dulu. Lah pesen jangan mati dulu saya. Nah tapi Nabi Isa langsung didoain, diusap seret itu kembali lagi ibunya hidup. Tapi cuma 3 hari. Bukan sudah saya bilangin jangan mati dulu. Nah, iya lewong aku. Malaikat sudah ambil. Terus tanya Nabi Isa, apa rasanya meninggal dunia? Di sini masih sakit, masih perih. Perihnya cabut nyawanya itu masih perih. Padahal itu Maryam. Maryam itu manusia sempurna, jagat rata. Dengarkan ibu-ibu. Ilqalatil malaikatu wa ilqalatil malaikatu ya Maryamu wa ilqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dengarkan ibu-ibu ya, ini saya nasihatkan ke anak-anak saya. Malaikat itu pernah datang ke Maryam, perempuan. Wahai Maryam, Allah memilih kamu. Allah mensucikan kamu dan memilih kamu mengalahkan perempuan seseluruh jagat. Cuman ada syaratnya. Ya Maryam qnuti li rabbiki. Kamu tunduklah pada Tuhanmu. Wasjudi dan sujudlah. Warka'i ma'ar raki'in. Senanglah sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau pengen dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah, dipilih mengalahkan perempuan sejagat, syaratnya satu, harus tunduk kepada Allah, banyak sujudnya, terus banyak sholat berjamaah. Soalnya perempuan itu jamaah selalunya mens itu ya ditunda. Gitu. Sudah suci Isya itu loh. Belum nanti kayak netes besok pagi aja. Nggak usah besok pagi mau mandi, malasan nanti aja. Sudah punya utang berapa? Isya dan subuh. Besok siksanya itu ditelanjangi oleh Allah, dirubung ular, ya, atau dirubung digigitin ular dari mulai ujung badan sampai duburnya sampai semua digigitin. Itu makanya ibu-ibu jangan nunda sholat, sholatlah berjamaah. Kalau pengen jadi perawan pilihan, tunduklah kepada Allah, banyak sujud. Oh banyak sujud enggak? Sujud itu setelah sholat, sujud saja, doa kepada Allah itu banyak sujud. Jadi sujud itu tidak banyak sholat. Setelah salam atau nggak ngapain tahu-tahu punya wudu sujud atau nggak punya wudu sujud, nyebut nama Allah, minta, biasakan menjadi orang yang ahli sujud dan sujudlah dengan kerasan, jangan tidak kerasan sujud. Ya, banyak orang tidak kerasan sujud. Saya melihat di sini saudara jemaah di masjid ini banyak orang, bahkan mohon maaf ya mubalek guru-guru di sini yang saya lihat rukuk sujudnya tidak nunggu imam selesai. Gus Dur bilang Allah, udah ikut Allah. Padahal sahabat nggak begitu. Sahabat itu tidak pernah mendoyongkan badannya sebelum melihat Nabi completely rukuk. Tidak pernah ungkik-ungkik. Apa ungkik-ungkik belum? Sebelum Nabi completely berdiri. Tidak pernah mendoyongkan badannya sebelum melihat Nabi secara komplit sujud. Oke. Mohon para mubalek di sini ya. Yang saya lihat tokohnya kalau siswa biasa terus gitu. Siswa biasa. Maksudnya itu mah belum tahu ilmunya, tapi yang tokoh-tokohnya masa Gusruf Allahu Akbar sudah Allahu Akbar. Bisa mendahului itu. Oke. Semoga Allah paling barokah. Saudara, bapak saya itu cerita ke saya dapat hadiah. Dapat hadiah itu setelah ibunya beat itu insafnya itu abang iparnya yang tugas di mana di Sulawesi. Tahu nggak Sulawesi saudara? Sulawesi kemarin saya dari sana. Sulawesi ini ku orang
betul-betul Sulawesi. Kalau saya menyebutnya Sulawesi, bukan Sulawesi. Orang Sulawesi itu orangnya keras, tapi kalau dinasehati nangis. Makanya saya bilang Solo besi. Sopan-sopan orang Sulawesi itu. Tapi kalau sama negarai nginjek puntung rokoknya sesama bisunya keluar beres mati. Gak mikir pokoknya. Langsung tersinggung terus. Kecuali yang jamaah, ya toh. Kecuali yang jamaah. Pak di saya datang, bude saya langsung datang ke bapak. Ah, itu loh cacakmu teko itu. Amar ma'ruf ono. Ya ning itu bapak saya cerita aku saya amar-ma'rufin Pak di kamu itu mirus. Berdek tok isinya. Orangnya tinggi besar, brengosnya itu dilinting gini sebenarnya. Serius ini serius. Tinggi besar, provos, brengosnya dilinting, tangannya golput gitu. Memang badannya tinggi besar, sopan orangnya. Bapak datang itu cerita saya, bapak datang itu habis asar. Mau nasihkatin jamaah, biasanya kalau bapak nasihat kan tek. Loh, cak kabar ya, teman-teman, cak kabar gimana perang ini? Sampai adzan maghrib itu nggak berani amar ma'ruf. Aku maksudnya ya ngomong apa, mulainya gimana? Kalau aku ngomong langsung kewampleng nggak? Sampai cerita saya gitu. Terus akhirnya gini, adzan itu Pak D saya itu bilang, maghrib adzan. Punya langgar, maksudnya memang anaknya yai, jadi setiap rumah itu punya apa? Kayak langgar gitu. Musola gitu. Ayo, konek. Biasanya itu beliau ini dulu langsung rumah adzan dengan anak yai orang masjid. Duk ini sholat, duk ini. Adzan no. Bapak adzan. Sholat sunnah. Ayo komat. Imam mono. Bapak itu. Dan memang bapak saya mondok. Bacaannya bagus. Mestinya kan yang imamin Pak sih. Sudah diadzani, sudah komat. Terus imam mono. Imami. Sholat. Assalamualaikum itu bapak itu kalau kesambar petir. Dia cakap, kamu Islam jamaah ya, baru hadis. Jamaah Quran hadis jamaah. Bapak saya lihat aja, lah bocah. Saya di Sulawesi itu punya kawan persis kayak kamu nih, azannya, sholatnya, komatnya. Lah saya itu di sana lah, terus saya pulang ini dipesenin konek mulai zaman dulu saya cari orang yang punya ilmu mangkul, Quran hadis jamaah Quran hadis, Islam jamaah, Sapi Nungali, Darok hadis, Sapi Nungali disebut kabeh. Ciri-ciri ini sholat ini, komat ini. Lah saya sudah dibilangin gitu, kalau kamu jamaah, kamu persis yang di sana. Kalau kamu jamaah kan saya nggak perlu kemana-mana. Belajar kamu aja, tahu nggak jamaah? Bapak saya langsung ngerangkul perutnya. Pak itu, ya Allah, Cak. Dari tadi mau saya marah-marah, saya takut. Lah kok kamu sudah jamaah? Itu incredible, saudara. Tapi perjuangannya 8 tahun lebih. Amar ma'ruf nenek saya itu ya dipukul, ya diusir-usir. Saya dengar sendiri, mohon maaf, saudara. Dianjing-anjingkan. Anjing masih boleh datang sini. Kamu nggak boleh, kamu tuh bisa menjatuhkan nama orang tuamu. Membuat malu. Tapi bapak saya tenang aja. Saya amar ma'ruf. Kalau kita kan amar ma'ruf kan, timbang sungkan sampai telur, timbang bubra nggak amar ma'ruf. Enggak, bapak saya enggak. Harus amar ma'ruf. Dipukul, ditapuk, diusir. Terus saja amar ma'ruf. Nah, kalau amar ma'ruf, kalau sudah tahu jamaah, amar ma'ruf dengan baik. Omongin agama yang benar itu, agama Islam banyak orang habis bentuknya jamaah. Orang harus punya amir, kaliannya gini. Nggak mau dengerin, besok lagi. Nggak mau dengerin, besok lagi. Suwe-suwe gerisin, bos. Gini apa gitu? Tapi kalau kita sudah sekali nggak marah-marah, terus nanti di akhir amat, terus tegak gimana? Lihat sudah jamaah Nabi Muhammad amar ma'ruf kepada saudara-saudaranya. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Akil, adiknya Ali bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Itu main pedang, saudara. Main pedang. Waktu depan perang Badar pertama, saudara jemaah, Ali bin Abi Thalib maju. Lawannya pamannya sendiri. Hamzah lawannya saudara kandungnya sendiri. Itu nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Makanya perjalanan akhirat ini panjang. Umur kita sedikit, bekal kita sedikit,
Bagaimana sampean disuruh jalan kaki dari sini, dari Banyuwangi sampai ke Banten. Gak ada saudara, gak ada siapa. Gak punya bekal. Sama gak punya bekal. Punya bekal cuma 100.000 rupiah. Terus piye Rasulullah? Kalau sama tidak sampai di Banyuwangi dalam suatu saat, sama akan dipenjara. Penjaranya seumur hidup. Dikasih waktu, saya kasih waktu seminggu, kamu harus pergi ke Banten. Kita ini zaman dikasih waktu cuma sebentar. Saudara hidup di dunia ini, paling pol 100 tahun kita. Hari akhirat seharinya 1000 tahun dunia. Berarti kita itu hidup cuma 10%. 24 jamnya akhirat itu 1000 tahun dunia. Kalau 100 tahun berarti kita 2,4 jam akhirat. Kalau 100 tahun. Kalau umur kita 50 tahun. 1,2 jam saja. Dikurangi masa kecil kita, dikurangi tidur kita, dikurangi alfa kita, dikurangi pelanggaran kita, dikurangi lahan kita, dikurangi WA kita, Facebook kita. Apa yang kita banggakan saudara jamaah? Okay. Semoga Allah paling kita semua masuk surga sama dan neraka. Saudara, kalau umpama kita lolos dari jembatan jahanam, lolos, bisa nyebrang, nggak dicegatin family. Yang sudah lolos itu jamaah, yang family-nya udah jamaah. Di jembatan jahanam ini masih ada kalalip. Yang dibanggakan waktu nyebrang jahanam ke jamaah, hanya sinar yang ada di badan kita. Sinar ada di badan kita. Sinar itu bisa secara fisik dari badan kita, bisa secara gaib hasil pelajaran kita. Nadarallahu man sami'a maqalati fawa'aha fa'adda kama sami'aha faruba muwazzin aqwamin sami'. Semoga Allah menyinarkan seseorang yang mendengar dari saya hadis, kemudian mau menyampaikan apa adanya. Lah, kadang-kadang muridnya lebih paham daripada gurunya. Ya ini yang membuat saya super confident. Saya tahu di sini jamaah banyak seniornya bapak ibu saya. Saya tahu di Gading, saya di Gading itu saya tahu guru-gurunya bapak saya. Tapi saya nasihat, saya punya keyakinan saya nasihat saja. Kadang ya mungkin ada salah-salahnya, tapi bahwa saya jauh lebih paham dari saya. Faruba mubalaghin afqahu min sami. Sejarah di jembatan jahanam itu yang nyebrang orang iman atau orang kafir nggak ada yang nyebrang, saudara. Sudah masuk neraka tadi. Nah, di atas jembatan jahanam itu kita perlu sinar. Sinar yang rambut beruban dalam iman, maksudnya dari muda jamaah sampai tua beruban itu bersinar, automatically bersinar. Baca Quran, man sami ayat min kitabillah falahu hasanatun mudha'afah wa man ta'akan lahu turun yaumil qiyamah. Siapa yang mendengar ayat Allah diberi pahala yang berlipat-lipat. Siapa yang membacanya baginya cahaya di hari kiamat. Sama ingat-ingat mana-mana hadis yang ada sinar itu kita perlukan ketika kita menyeberang di atas jembatan jahanam. Di atas jembatan jahanam itu gelap gulita. Tidak ada manusia yang tidak lewat situ untuk masuk surga, meskipun para nabi. Yang dicawuk oleh Allah itu, yang dicawuk oleh Allah bukan pakai tangan saya ya. Yang dicawuk oleh Allah itu gimana cawuknya gaib? Itu juga lewat di atas jahanam. Tapi seperti kedipan mata, lap, sudah sampai di surga. Semua manusia harus lewat di atas jembatan jahanam. Di hadis Bukhari, di hadis besar-besar itu, di atas jembatan jahanam itu gelap gulita, jembatannya sangat kecil, sekecil rambut dibelah 7. Itu jembatannya. Tapi orang iman dengan sinarnya bisa lari di atasnya. Nah, Nabi bilang ada yang seperti kilat, cahaya, ada yang seperti suara, ada yang seperti angin, ya, atau ada yang lari, ada yang merangkak-rangkak. Tapi ini semua orang iman, orang jamaah. Okay? Orang yang beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Hanya orang jamaah. Yang lain-lain tebal duluan. Nah di dalam jamaah itu ada munafik, ada fasik, ada zalim, ada jahil. Ini apa gimana? Nah, mereka ini. Kita semua ini, saya sama sampean semua ini loh. Itu ya, ada munafiknya, ada fasiknya, ada zalimnya. Ya sudah beramir, ya sudah berbeat, ya sudah bertoat.
Kita-kita ini. Oke, hati-hati. Bahkan di dalam jamaah ini ada kafirnya, tapi kafir bukan yang kafir bawaan. Yaitu ibu-ibu yang tidak syukur kepada suaminya, disebut Nabi kafir. Banyak kufurnya. Kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut kufur. Jadi kafir itu bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Yang paling top kafir itu adalah orang meninggalkan sholat. Kita tidak syukur disebut apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyun hamid. Saudara, di atas jembatan Jahanam ini ada orang kegantol neraka, yaitu orang jamaah. Ya kita-kita ini. Ya, berdoalah selamat di atas jembatan Jahanam. Saya setuju seluruh. Ini poinnya saudara jamaah perjalanan akhirat ini adalah berjamaah itu penting. Enggak akan sama dihisab tanpa punya imam, tidak akan. Bahkan ya di banyak hadis sama enggak adil, enggak amanah itu juga enggak ada hisabannya. Ke neraka. Asal ada saksinya. Sampai dibelani oleh Nabi itu umat-umatilah. Ini bukan umat kamu. Ini bid'ah, ini khianat, ini neraka langsung. Jadi yang masuk hisapan ini ya orang jamaah, ya baiat, ya punya amir, ya taat, ya sambung, ya apa, tapi masih ada pelanggarannya, masih ada belum dari kemunafikannya, masih ada sampai saudara jamaah surat hadid. Hadid itu sudah diterus. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu alladziina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum babun Hisyuril lahu bab badinu fir rahmah wa dhahiruhu min qibalil adab. Yunadunahum alam nakum ma'um qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wartabtum wa tarabbastum wa gharratkumul amaniyu wa gharrakum billahil gharur. Besok niku wong iman berwarang ambek wong munafik-munafik. Soale wong munafik duwe amir. Ya duwe amir ya beat. Gimana bagi Allah? Munafik ada di diri kita ini. Saya sampean ini semua ini ketempelan sifat munafik. Kalau orang iman yang asli tidak pernah merasa aman dari sifat munafik. Wala ya'manuhu illa munafiqun. Enggak ada orang yang aman dari sifat munafik kecuali orang munafik. Bukhari, Kitabul Iman. Enggak ada orang yang aman dari sifat munafik kecuali orang munafik. Berarti kalau orang iman tidak pernah merasa aman dari sifat munafik. Oke, berhati-hatilah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan sampai jadi orang munafik. Berdoalah kepada Allah yang banyak. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. 3 hal yang berjejeran oleh Nabi dimintai perlindungan. Dan ini biasanya nempel. Ya Allah, saya minta perlindungan dari sifat munafik. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq, jeleknya akhlak, wa dhaikil arzaq, sempitnya rezeki. Biasanya orang munafik itu kelakuannya jelek, rezekinya sempit. Jadi kalau kita akhlaknya jelek, biasanya campurnya nanti jadi munafik. Kalau udah jadi munafik, rezekinya sempit. Hati-hati. Ya, jangan jadi munafik. Dan berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari sifat munafik. Karena apa? Besok itu, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Orang iman, kita ini jalan sama-sama. Kamu kok duluan banget? Tunggu dong saya. Oleh Allah, fadriba bainahum bisur lahu bab. Oleh Allah ditutup ada pintunya. Ya toh? Fadriba fir rahmah, yang di sana rahmat, yang di sana azab. Waktu kejar-kejaran itu dia bilang gini. Orang iman, saya apa bukan teman kamu toh, kita sambung bersama-sama, muda-mudi bersama-sama. Amal soleh di masjid sama-sama, piket sama-sama. Karena kita sama. Kenapa kamu tinggalin saya? Qalu bala, iya. Kamu itu dulu kelompok saya, desa saya, daerah saya. Ngaji sama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu merusak dirimu. Syaratnya itu kamu banyak melanggar. Wartabtum, kamu ragu-ragu.
Dengan kebenaran jamaah atau ragu-ragu. Masa betul sih intan soal yang suruh hukum, buktinya dari dulu saya jamaah ya kayak begini-begini aja. Masa betul sih kalau infak itu diganti? Jamaah. Watarobastum, kamu menunda-nunda. Waktunya sholat, nanti dulu. Hati-hati saudara lagi, hati-hati. Alam baru azan. Alah si komat ini ngimami Pak itu ngimami sawi. Si komat habis itu ketinggalan pelak. Terus waktunya ngaji. Suruh sungguh-sungguh, saya masih SD. Suruh sungguh-sungguh ngaji, saya masih primary school. Masih secondary school, SMP. Suruh sungguh-sungguh ngaji nanti kalau udah lulus SMA. Mau ngaji, oh saya nanti kalau sudah lulus sarjana. Bachelor degree, I'm gonna ngaji sungguh-sungguh. Setelah itu, wah saya masih cari kerja. Setelah kerja, oh saya masih sibuk kerja. Nanti saja. Setelah sibuk kerja, saya cari istri. Cari suami. Setelah dapat suami, sama si pengantin baru lah. Nanti kalau sudah pengantin lama, saya ngaji sungguh-sungguh. Habis itu keluar anaknya. Alah, baru. Anak saya masih kecil. Ayo, apa mana para sedulur? Habis itu saya masih mau beli rumah. Belum settle lah, anak masih kecil-kecil. Nanti kalau udah besar. Mau sampai bongkok, para sedulur, ya alasan. Soalnya pun sampai mati pun ya tetap alasan. Namanya ini alasan kok. Oke? Hati-hati. Watarobastum. Wartabatum. Wa gharatkumul amaniyu. Kalah dengan angan-angan. Kalah dengan angan-angan. Wa gharrakum billahil gharur. Ditipu oleh setan. Kita ini rusak oleh angan-angan jemaah. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari angan-angan yang jelek. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mencekap ya. Insyaallah ngoten lur. Jadi di sisi jahanam itu perlu cahaya. Cahaya itu dari baca Quran, mendengarkan hadis, menyampaikan ayat, ya. Kita beruban dalam Islam, banyak sekali. Kita lihat ya bekas wudu, khaliatul wudu itu cahaya itu nanti di hari kiamat akan bersinar. Banyak sekali dalil-dalil tentang sinar itu kita perlukan ketika kita menyeberang di atas jahanam. Lah habis itu, ini tapi agak kontroversi ya. Aslinya gini. Orang jamaah yang masuk neraka waktu lewat jembatan jahanam itu ada yang menjelaskan bisa kholidina fiha, bisa tidak kholidina fiha. Kalau orang yang nggak pakai dihisab masuk neraka jahanam udah kholidina fiha, saudara. Tapi yang sudah masih dihisab terus masih nyebrang jahanam jatuh itu masih ada, masih disuruh nyari teman-temannya yang soleh, disuruh nyari teman-temannya yang mati syahid, disuruh mencari nabi cariin untuk umat kamu bekas sujudnya. Makanya mau saya tutup tapi kok sayang. Makanya kita usaha sholat yang tertib. Sujud, jangan malu punya bekas sujud, bukan pamer. Dan harus punya bekas sujud, karena Qur'annya bilangnya begini. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Waladina amanu asyidda wa qawlu hama bainahum. Tarahum ruk'an sujatan ya benar fadlan min Allah wa simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang ikut Muhammad itu dengan orang kafir tegas, dengan orang iman belas kasih. Sukanya rukuk dan sujud, menikmati sholat, menikmati rukuk, menikmati sujud. Terus tandanya di jidatnya ada bekas sujud. Kalau jenengan sujudnya betul, di sini tandanya. Tapi kalau sujudnya itu sini, ya, sininya nggak ada itemnya, di sininya yang ngapal. Padahal yang betul sujud itu hidung dan jidat harus kena. Tetapi jangan digosok-gosok pakai kereweng dibakar ini nggak usah. Ada banyak begitu. Jadi pengen supaya kelihatan keren itu kereweng di balik kereweng, nggak sujud itu malah durhaka nih. Jadi sujudlah dan jangan malu kelihatan jidatnya itu ada bekas sujud. Kalau sujud yang betul, hidungnya nempel di sini. Ya surat Fatah. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan mana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dzalika kama fit Taurat.
Wa masalun fil Injil kadzari in akhraja syatal fajr fastawa ala sufi jibul liyaghadha bikum kufar. Komisioner banget. Saya tak lebih. Saudara, banyak hal yang bisa menolong kita kalau kita kepleset di neraka. Halo? Banyak hal yang bisa menolong kita kalau kita kepleset di neraka. Salah satunya apa? Iman. Tidak sombong. Kita sak titik, sak debu kebaikan di hati kita, maksud banyak pelanggarannya, di hati kita ada kebaikan debu, selamat dari neraka nanti. Tapi kalau udah sombong saudara jamaah nggak bisa ditolong. Oke, ini nanti baru akan saya jelaskan dan cukup waktunya. Saya pengen punya nasihat dua saudara jamaah, nasihat tentang kehidupan sama nasihat suami istri. Dan cukup lah. Dicukup-cukup penuh ya. Semoga Allah paling barokah. Semoga Allah paling paham. Semoga Allah paling karena Allah. Ya. Berbuatlah hal-hal yang bisa membuat kita selamat dari neraka. Saestu, terutama sujud 7 anggota. Banyak orang jamaah yang sujud, jamaah lama saudara. Kalau datang ke Sydney itu langsung keluar anonim. Sujud itu kalau mau atahiyat akhir, sujud kan ke sana tuh. Mau atahiyat akhir kakinya sudah diginiin. Sudah apa? Sudah diangkat gini. Ini mestinya sujud kan kakinya nempel ke bawah gini. Karena sujud 7. 1, 2, 3, lutut, 4, 5, telapak kaki, 6, 7. Sujud itu mestinya 7 anggota itu. Itu yang haram dibakar api neraka. Nah kalau kita sujudnya, kalau mau atahiyat akhir itu sudah diangkat gini, sudah mau apa? Bahkan ada yang sudah diselobokkan nggak nempel. Tahu diselobokkan nggak nempel sudah. Akhirnya bangun langsung begini. Itu sama berarti sujudnya nggak sempurna. Di hari kiamat Allah tuh cari anggota sujudnya. Itu firman Allah jemaah, cari anggota sujudnya. Itu yang nggak bakal dibakar oleh neraka. Muka, 2 telapak tangan, lutut sama apa? Lutut sama ujungnya telapak kaki. Oke. Okay. Make sure usahakan kalau sujud dapat dirasakan 7 itu. Karena banyak orang yang mungkin nggak paham ya. Sujud itu kadang-kadang mukanya nggak nempel lah. Diangkat saudara nggak mau nempel sakit soalnya. Katanya sakit kotor. Saya lihat sendiri nggak dia. Jadi sujudnya ditahan sama tangannya. Atau mukanya sujud, tangannya sujud, lututnya sujud, tapi kakinya diangkat. Napa niku sini? Nah. Nggih, pokoke mboten jelas. Nggih, beramalah amalan yang membuat kita selamat dari api neraka. Utamanya seandainya kita kepleset masuk ke neraka sudah jemaah. Ya toh, semoga enggak lama-lama. Amin. Zaman amin dulu nggih. Soalnya ini urusan gede terus lho, urusan gede. Sing dungane sing pol, semoga Allah paring kita masuk surga tanpa dihisab. Jos nih lho, gitu. Niku jos. Nek pengen ngoten saged. Kalau pengen masuk surga tanpa dihisab bisa. Yang pertama adalah tawakallah kepada Allah. Itu paling top. Tawakal itu gini. Kelihatannya simpel ya, tawakal itu. Tapi ini harus dilatih. Tawakal itu mengusahakan sesuatu lahir batin, ya didoain, ya misalnya pengen lulus. Ya sinau, ya ndonga, ya sholat, hajat, apa. Terus dengan sadar, ya Allah, hasilnya saya serahkan kepadamu. Itu namanya tawakal. Nah, nanti kalau berhasil, yakin betul, oh ini pemberian Allah. Bukan karena belajar saya, bukan karena doa saya. Ini pemberian Allah. Kalau gagal, nah ini berarti Allah belum mengqadar. Karena apa? Saya sudah sinau, saya sudah belajar, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah doa, sudah saya hajatin, saya nggak berhasil. Kasih. Jadi nggak putus asa, cuma istirja innal rajiun. Tapi kalau nggak tawakal saya jemaah, tawakal itu orang kalau tawakal nggak pernah susah. Nabi menggambarkan orang tawakal itu kayak burung. Burung. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi
La razaqakum kama yurzaqut thair yaghdu himasan wa tarafu bitonan. Kamu kalau tawakal betul kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kamu seperti Allah memberi rezeki burung. Nah, burung ini digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa burung itu gambaran orang tawakal ya burung itu. Bangun pagi, ada enggak burung itu yang susah sedih? Mboten enten. Burung bangun wis langsung ya toh ada yang nyanyi, "Pekekeo, turno, kan itu burungnya. Manusia bobok lho kan ngoceh itu, "Pekekeo, turno." Apa iku lho. Si bobok lho, si bobok dikate utang lombok nyaur tempe. Segitu tenteng nang kebonan, anu kisu dipetenteng sapa doyan. Apa iku lho. Cilik piye cilik lho. Apa muni ngono bareng. Jawa sing gak Jawa gak ngerti. Jadi burung-burung itu tidak pernah terjamah sedih. Terus burung itu tidak diam. Rono, Rene, es moro-moro enek. Wong mepek karas diparani. Nggih napa nggih bener? Moro-moro enek wong parine wis napa? Wis kuning-kuning diparani. Moro-moro ada orang apa? Bawa roti. Panganane kutah. Itu sudah semuanya tulisannya Allah sekarang. Nek wong mimpi gabah. Wong kalayawen pamen di PP gabahe. Tinggal turu lho. Seneng manuk. Manuk, bebek, pitik, saweneng kabeh. Tapi rezekinya mereka, Saudara. Rezekinya mereka. Jadi kita sejamaah bangun pagi jangan sedih. Yang pertama, burung itu oleh Allah dibuat zikir dulu kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kamu tidak tahu tasbihnya mereka. Yang jelas burung itu pertama yang dikerjakan adalah zikir, bukan tidur. Pagi-pagi, neto ke sana, waduh, burung makan belas lho. Belum makan sama sekali. Dia apa dia lho? Nah, dia kan anak burung makan melungker ya lho. Main tangin aku kopi ndi. Ada orang tukang becak, sama tukang becak pagi-pagi di kota sudah narik orang belanja. Biasanya kalau orang belanja itu murah, sekarang. Terus yang satunya penjual kaset bajakan itu, yang hotel laku blang. Tukang becaknya bilang, ayam merek total kaset isi sumrono lagu. Nah, ayam matakmu, kamu soal orang tarian ini kurang payu belas. Dulu SMA itu ada orang ini gitu lo-loan yang jual kaset apa kan Sawang Sinawang mundur. Yang tukang beca itu mau ayam merah isu-isu dangdutan. Dia udah dapat 2 tarian, Saudara. Nah, sing jual kaset itu ayam matakmu. Awam lumayan orang tarian ini grup payu belas kecut sih. Well itu orang kehidupannya. Tapi yang jelas kita harus tawakal pada Allah supaya masuk surga tanpa dihisab. Jangan main dukun, ya. Jangan percaya dukun, jangan main nujum, jangan pakai guna-guna, jangan pakai sihir, jangan percaya omongannya dukun. Selamat, pasti masuk surga. Tapi kalau masih kita tergantung dukun, tergantung itu, nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Bahkan amalan kita dikurangi 40. Allah mengurangi 40 hari, 40 tahun. Nah, itu. Semoga Allah paling barokah. Insya Allah perjalanan akhirat saya cukup sekian. Ya. Itu saja. Semoga akhirnya kita semuanya masuk surga Allah sama dengan neraka Allah dengan keluarga kita dan anak cucu kita nanti. Amin. Saudara, sekarang saya mau nasihat fa'ina tadhabun. Ya, ditulis ya. Dibuka Qur'annya surat At-Takwir. Ditulis di bukunya fa'aina tadhabun. Fa alif ya, fa alif ya nun tadhabun itu ta zal ha ba wawu nun. Fa'aina tadhabun.
Surat At-Takwir ayat 26 apa 19. Lah kok ngantuk Mas. Mbon ngantuk napa dereng? Ya, monggo masalah ngadeg, wong pengen ngadeg. Masalah santen ngadeg. Oh ya. Masalah ngadeg berdiri semua ya, berdiri semua. Tangannya di pinggang, badannya diongke-ongke. Kanan, kiri, kepalanya diongke-ongke. Kanan, kiri, depan, belakang, ya. Tangannya dipupulkan di angin. 1, 2, 1, 2, nendang angin. 1, 2, 1, 2. Masalah teman depannya dipijitin, depannya bukan sebelahnya ya, depannya. Masalah mijit yang enak. Mijit yang enak ya, pinggangnya, punggungnya, pundaknya, lehernya, kupingnya. Dibalik. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات